Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami kelompok 5 yang mempresentasikan mobile programming mengerjakan proyek yang ada pada modul. Oke, di sini kelompoknya ada saya sendiri, Yeremia Mikael, ada Dishon Widiarto, ada Christian Sinaga, ada Lucia Ulfa, dan ada 2 teman kami lagi yang tidak dapat bergabung saat ini. Ada Kak Friska, ada satu lagi Dea Gita. Oke, bisa dimulai dari pertemuan 9. Ini akan dijelaskan oleh Yeremia Mikael. Oke. Ini model. Oke, di sini saya Yeremia Mikael akan menjelaskan folder dari model. Oke, di sini pertama kita bikin dulu foldernya dengan nama model. Setelah itu kita buat filenya. Ini kita buat modelnya pada folder lib. Habis itu kita buat yang pertama itu filenya login dart. Oke, di sini sudah tertera login dart. Di sini kita kasih nama aja, di sini kelas login. Habis itu integer code. Habis itu kita tulis lagi, kita ketik lagi boolean status, string token, integer user ID, string user email. Habis itu sini loginnya kita input this code, this status, this token, this user ID, this user email. Setelah itu kita masuk ke factory login, map, string, dynamic, object. Habis itu kita return login, kita isi lagi code-nya object sebagai code, statusnya status, token, kita input data dan token, user ID, ada data, user ID, pada bagian user email ada data, user dan email. Habis itu kita masuk ke registrasi. Di sini masih di satu folder yang sama. Kita buat sebuah file dengan nama login dart, kita buat dengan nama registrasi dart. Habis itu kita masukin lagi codingnya. Kita input class registrasi, integer coding, status, string data, registrasi, this code, this status, this data. Habis itu factory registrasi, map, string, dynamic, object, return, registrasi, kodenya, code, status, data. Setelah itu kita masuk lagi, kita buat file baru dengan nama product.dart. Itu masih di folder yang sama, itu di model. Di sini kita masukin aja lagi kelas product, integer ID, string, kode produk, string, nama produk, integer, harga produk. Habis itu produk, this ID, this code produk. Habis itu this nama produk, this harga produk. Habis itu kita masuk lagi di sini factory product, map string, dynamic, object. Habis itu kita return product, ID. Kita masukin ID, kode produk kita masukin kode underscore produk. Setelah itu nama produk kita masukin nama underscore produk. Setelah itu harga produk kita masukin harga. Okay, next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan UI oleh Christian Sinaga. Ya, saya Christian akan menjelaskan tentang UI dari login. Di sini kita buat folder UI, lalu kita buat file dengan nama login_page.dart. Di sini kita mengimport beberapa package, yaitu ada package material, ada package dari blog, login_blog.dart, lalu ada helper yang kita panggil juga, yaitu user_info.dart, dan UI-nya kita panggil juga product_page.dart, dan pada UI selanjutnya kita manggil juga registrasi_page.dart. Lalu kita juga memanggil sebuah widget dengan warning dialog. Oke, di sini ada kelas dari login page. Kita membuat stateful dari widgetnya. Ada stateful ini kita membuat juga login page state untuk membuat login dari page set-nya. Lalu di sini juga bawahnya ada login plus login page set. Kita membuat start yaitu login page.
Lalu kita beri final form key dengan global key dari form state. Lalu di sini juga ada ball untuk loadingnya, yaitu sama dengan false. Lalu di finalnya juga ada email, text box controller untuk menulisnya, lalu juga ada final passwordnya. Lalu di sini kita membuat widget juga. Lalu kita return scaffold. Lalu di bawahnya juga ada sebuah body single child scroll view untuk scroll. Lalu kita membuat juga child dengan sebutan container dengan tinggi media query, dan kita buat juga child dengan kolom dan juga children. Di sini pada clapad ini kita membuat sebuah gambar dan kita memanggil sebuah aset image login background. Lalu kita memberikan size box bawah jaraknya yaitu 30. Lalu di bawahnya juga ada container yang berisi sebuah child form. Di sini kita membuat sebuah key yang dimana key ini akan mengambil API-nya. Lalu pada form key ini kita membuat lagi child dengan kolom children kolom, lalu di bawahnya ada children. Lalu kita membuat sebuah padding yang berisi dari padding dan child dari email text file untuk memasukkan emailnya. Lalu di bawahnya ada padding, membuat padding lagi, yaitu kita akan membuat child di sini sebuah password di bawahnya. Lalu pada selanjutnya ada padding lagi, lalu kita membuat sebuah padding ini sebuah button login. Di bawah button login juga kita buat size box, jarak ke bawahnya, tingginya. Lalu di bawahnya ini ada menu registrasi untuk mengklik tombol menu registrasi. Lalu di sini kita membuat text box emailnya. Di sini merupakan text box yang kita panggil tadi sebelumnya, ini widgetnya, widget dari email text field-nya. Di sini kita masukkan sebuah hint jika memunculkan tulisan email pada kotak emailnya. Lalu di sini selanjutnya ada sebuah validasi yang harus diisi, yang dimana kalau kita klik oke, langsung dia akan menuliskan kata email harus diisi. Lalu di sini kita membuat text box password, yang dimana ada hint text-nya, saat itu ada tulisan passwordnya. Lalu di sini juga ada validasi yang harus diisi. Jadi kalau kita tidak mengisinya, dia akan memunculkan tulisan password harus diisi. Selanjutnya kita membuat sebuah tombol login. Di sini kita membuat widget sebuah button login, yang dimana tulisannya ini ada tulisan login pada buttonnya. Jadi saat kita klik, dia akan memproses loading, lalu akan mensubmit data yang telah kita masukkan tadi. Nah, ini ada submitnya kita. Jadi saat kita login, email dan password ini dia akan sinkronisasi ke token yang dari kita buat di blog itu. Lalu dia akan menuju ke product page. Di sini builder material page product ini kita akan menuju ke product page. Lalu jika dia salah, dia akan menampilkan login gagal, silakan coba lagi. Lalu di sini juga kita membuat menu untuk membuka halaman registrasi. Nah, di sini ada widget dari kotak halaman registrasi, dan tulisannya jika kamu don't have an account sign up, maka dia akan mengarah ke sebuah registrasi page, registrasi.page_page. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari product detail. Registrasi aja lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang registrasi_page start. Di sini kita mengimpor beberapa file, yaitu ada material, ada blog dari registrasi blog, ada widget dari sukses dialog, dan widget dari warning dialog. Di sini kita membuat stateful dari registrasi page dengan kelas registrasi page. Lalu kita membuat juga create state-nya, yaitu registrasi page state. Nah, selanjutnya pada kelas registrasi page state ini kita membuat state dengan nama registrasi page dengan final form key-nya, yaitu global key, dan ball is loading itu sebagai false. Lalu di sini kita membuat controller final untuk menulis text editingnya biar terkirim pada API-nya. Di sini final nama textbox, email, dan password.
Lalu selanjutnya sini ada widget build context, yaitu ini untuk menampilkan registrasinya, widget dari registrasinya. Di sini ada sebuah app bar dengan nama teks registrasi. Lalu di sini ada single chat scroll view. Lalu di bawahnya ada child yang berisi kontainer. Lalu dalam chat container juga terisi child padding. Nah, di dalam padding ini kita membuat sebuah edge insert all 80. Lalu pada child padding ini kita juga membuat sebuah form dengan form key, lalu child dengan kolom max axis element main axis center, yaitu dia akan arahnya ke tengah. Lalu pada children ini kita akan membuat sebuah widget, ini kita memanggil sebuah widget ya, widget yang di bawah ini kita membuat children, yaitu nama text file, lalu ada email text file, lalu ada password, lalu ada konfirmasi passwordnya, lalu di sini ada button registrasinya. Lalu selanjutnya kita akan membuat widgetnya agar terpanggil pada di atas itu. Ini ada membuat text block nama, di sini ada input dengan dekorasinya, labelnya itu akan ada tulisan namanya di situ saat kita lihat di UI-nya. Lalu di sini pada keyboard dia menuliskan text input type. Lalu dia akan mengcontroller dari itu underscore nama text block controller yang kita panggil tadi di atas. Lalu di sini ada sebuah validator yang dimana nama harus diisi minimal 3 karakter. Lalu selanjutnya di sini kita membuat text block email. Nah, di dalam text block email ini kita membuat sebuah widget email text field yang dimana dengan label dekorasinya inputnya yaitu email. Lalu di sini juga terdapat keyboard type-nya yaitu text input type email address. Lalu di sini ada sebuah controller yang dimana kita akan memanggil email text block controller yang di atas tadi. Ada juga sebuah validasi yang harus diisi, yaitu email harus diisi dengan di sini ada validasi emailnya, itu ada huruf @ Lalu di sini jika dia salah, maka email tidak valid jika ada tulisan @-nya. Lalu kita mereturn nilai 0, tidak boleh kosong. Lalu di sini kita membuat text box password. Nah, di sini juga ada widget text password text field, yang dimana dia akan menampilkan nilai baliknya itu dari text from field. Di sini ada sebuah dekorasi input dengan nama label password dengan keyboard type text input dengan obscure text-nya true dan controllernya dengan nama underscore password text block controller. Lalu di sini juga ada sebuah validasi, jika karakter yang dimasukkan kurang dari 6 karakter, maka dia akan memasukkan pesan ya, nilai pesannya. Lalu di sini juga kita membuat text box konfirmasi password, yang dimana dia widgetnya akan menuliskan input dengan konfirmasi password. Lalu di sini ada sebuah validator, jika inputan tidak sama dengan password, maka dia akan menampilkan konfirmasi password tidak sama. Lalu di sini juga ada membuat tombol registrasi, di mana nih, jadi saat kita, ini ada return button, ini tombol ya, jadi saat dengan teksnya registrasi, jadi on press ini saat kita klik tombol submit, maka dia submitnya akan coba ke bawah sana. Nah, void submitnya ini dia akan memasukkan nama, email, password, lalu dia akan mengarah ke sebuah registrasi berhasil login, sebuah sukses dialog, lalu dia akan menampilkan juga sebuah pesan dengan registrasi gagal, silakan coba lagi. Lalu selanjutnya di itu produk detailnya. Nah, di sini ada di atas. Nah, sini ada sebuah import, kita manggil sebuah float page dari material Dart. Di sini kita manggil juga blok dari produk blok Dart, lalu model dari produk Dart. Lalu kita memanggil juga UI dari produk form, produk page, dan widget dari link dialog. Di sini kita membuat kelas dengan produk detail dengan stateful widget. Lalu kita memanggil sebuah parameter, sebuah produk dengan nama produk. Lalu di sini kita membuat produk detail, is produk. Lalu kita membuat juga produk detail state dengan membuat get state-nya, yaitu produk detail state.
Lalu di sini juga kita membuat Reddit kelas produk detail state dengan extendnya state produk detail. Lalu di sini kita membuat sebuah widget dengan build context yang dimana kita akan mereturn scaffold. Lalu pada scaffold ini kita membuat sebuah app bar dengan detailnya itu detail produk. Lalu bodinya kita akan membuat ke arah tengah. Lalu di dalam body ini kita akan menaruh sebuah child kolom yang dimana yang berisi children. Pada children ini berisi teks dari kode widget produk, kode produk nih intinya sebuah kode produknya, kita manggil produk. Lalu di sana ada sebuah teks dengan nama. Lalu kita membuat sebuah widget dari produk, nama produk. Lalu di sini ada sebuah teks dengan nama harga. Lalu kita memanggil sebuah widget produk dari harga produk .toString. Lalu di bawahnya ada tombol hapus edit. Lalu di dalam widget ini yang kita lihat tadi manggilnya widget ini widget dari tombol hapus edit, yang dimana dia berisi tentang tulisannya edit, lalu warnanya yaitu green. Lalu saat dia di on pressed, diklik, dia akan navigator akan mempush material ke produk form. Lalu di bawahnya sini ada juga sebuah child dengan text delete, yang dimana saat kita menghapus dia akan mengarah ke confirm hapus. Nah, ini ada void confirm hapusnya ya. Jadi saat dia void confirm hapus ini dia akan membawa pesan yaitu dialognya yakin ingin menghapus data ini, maka dia akan membuat action yaitu iya. Jika iya, dia akan menghapus produk dari blok delete product. Lalu jika dia gagal menghapusnya, maka dia akan menampilkan pesan hapus data gagal, silahkan coba lagi. Lalu di sini ada sebuah tombol batal, yang dimana di sini berisi child dari teks batal, lalu warnanya merah. Lalu saat diklik dia akan menampilkan sebuah navigator pop. Nah, dia akan menampilkan dialog yaitu pada alert dialog. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang product page.dart. Nah, di sini kita memanggil sebuah import yaitu atasnya kita sebuah footer cappuccino.dart, lalu material, lalu ada block underscore block dart, lalu kita manggil juga block product block. Jadi kita manggil juga UI yaitu ada login page, product detail, product forum. Lalu ada juga model dari produk.dart. Nah, di sini ada sebuah kelas dengan stateful widget, yaitu dengan kelasnya itu product page. Lalu di bawahnya kita juga membuat kelas dari product page state dengan extendnya yaitu state, yaitu isinya product page. Lalu di bawahnya kita membuat sebuah widget build dengan konteks dengan mereturn scaffold. Lalu pada app bar ini kita menuliskan nama yaitu list product. Lalu kita memberikan action padding dengan gestur. Saat kita klik dia akan menampilkan ke arah ke produk forum. Lalu di sini ada sebuah app bar lagi dengan drawer list view, yang dimana kita akan membuat tampilan list view, tampilan list bawah. Lalu pada list view ini kita ada list style yaitu dengan menampilkan text lockout. Lalu pada text lockout ini saat kita klik dia akan meng-lockout dari bloknya. Lalu dia akan mengarah ke arah login page. Lalu pada body ini kita membuat sebuah feature builder, yang dimana kita akan memanggil product block get product. Pada product block get product di sini kita akan memanggil data dari list product. Lalu di bawahnya juga nih ada sebuah class list product extend stateful, yang dimana di sini kita menampilkan sebuah list dari produk yang telah kita buat sebelumnya. Di sini ada item count, lalu ada item builder, lalu ada product listnya. Lalu kita juga membuat class item product extend stateful widget dengan final product dengan item product list product.
Lalu kita juga membuat widget with context. Jadi saat kita klik listnya dia akan mengarah ke produk digital. Lalu di dalam produk digital ini kita membuat sebuah child. Di dalam itu widget container ini kita membuat sebuah card, yaitu list style, yang dimana kita di sini mengisi ada tulisan produk nama manggil teks dari produk nama produk, lalu produk nama produk dari harga produk menjadi string. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi dari produk forum. Nah, di sini ada produk forum. Kita memanggil sebuah footer material dart, lalu pada blog kita memanggil sebuah produk blog. Lalu ada juga model produk dart, lalu ada UI product underscore page dart, lalu ada juga kita memanggil widget dari warning underscore dialog dart. Di sini kita membuat kelas dari produk form dengan extend stateful widget dengan sebuah produk formnya this product, lalu ada sebuah produk from state. Ini kita membuatnya jadi product from state underscore product from state. Lalu kita membuat juga kelas dari underscore product from state dengan extend state product from. Lalu kita membuat sebuah final form key-nya sebagai global key. Lalu ada bool is loading, nilainya itu false. Yaitu ada judul dengan nilai stringnya itu tanpa produk. Lalu ada tombol submit dengan simpan. Lalu sini juga kita membuat sebuah controller, itu pada final underscore produk text block controller dengan text editing controller, final underscore nama produk text block controller dengan text editing controller, dan final underscore harga produk text block controller sama dengan text editing controller. Di sini kita membuat sebuah instead yang dimana dia akan mengupdate nilai dari itu tombol submitnya. Jika kita menulis di sini ada update, jika judul dia akan mengubah produk, lalu akan tombol submit ini akan menuliskan tombol ubah. Lalu pada kode produk ini dia akan memanggil sebuah widget dari produk, kode produk, dan nama produk controller text ini sebagai widget produk nama produk. Lalu harga produk text block controller dengan widget produk harga produk controller. Jika bukan, dia akan menampilkan judul, nama produk, tombol submit sama dengan simpan. Nah, di sini ada sebuah tampilannya itu formnya, yaitu ada widget build. Dia akan mengembalikan nilai balik, yaitu scaffold. Lalu app bar-nya ini kita mengisikan teks dari judulnya. Lalu pada body kita berisikan single child dari scroll view-nya. Lalu dalam single child scroll view berisikan child yang berisikan kontainer. Lalu pada kontainer ini juga terdapat child, yaitu padding. Dalam padding juga terdapat padding dengan constant edge inset all 80. Lalu di sini ada child dengan forum dengan key-nya adalah underscore from key. Di sini kita memanggil sebuah child dengan kolom, ini kita memanggil itu kolomnya children, kode product text field, underscore nama produk text field, underscore harga produk text field, underscore button submit. Nah, di sini kita memanggil widget yang di atas tadi ya. Sebelumnya ini membuat teks kode produknya. Jika membuat teks produknya, kita membuat nama di sini. Inputnya itu kode produk, keyboard type-nya itu text input type. Lalu kita membuat sebuah controller underscore produk, kode produk text block controller dengan validasi itu kode produk harus diisi. Lalu di sini juga kita membuat text box dengan nama produk. Jadi di sini widgetnya underscore nama produk text field yang berisikan nama produk labelnya. Lalu di sini ada keyboard type-nya text input type. Lalu controllernya underscore nama produk text block controller. Lalu dengan validasi nama produk harus diisi. Lalu di sini juga terdapat kita membuat text box harga produk dengan widget underscore produk text field. Lalu kita menitipkan text from field dengan inputnya yaitu input labelnya harga, keyboard type-nya itu text input type dot number, controllernya underscore harga produk text block controller, dan validatornya itu harga harus diisi. Lalu di sini juga ada tombol simpannya atau ubahnya.
Di sini saat kita klik tombol simpan kondisi, dia akan menampilkan if-nya akan menampilkan kondisi update pada produk. Jika tidak, dia akan kondisi tambah pada produk. Bawa lagi, Son. Lalu pada simpan ini terdapat kita memanggil sebuah produk, create product sama dengan new product. Lalu di sini create product kode produk ini kita memanggil controllernya dengan sebuah controller kode produk expo controller. Lalu pada semua ini dari kode nama harga ini kita akan menambahkan pada produk blok. Lalu kita akan mempush dari itu. Saat kita klik, dia akan menge-push, lalu dia akan kembali ke product page. Lalu jika dia salah, maka dia akan menampilkan pesan sebuah simpan gagal. Lalu silakan coba lagi. Lalu di sini ada ubah, yang dimana saat kita menampilkan di sini ada itu ya, produk ID-nya, kita akan memanggil sebuah update produknya di sini sebagai update produk. Jika dia mengklik tombol ubahnya, maka dia akan mengarah ke product page. Jika dia salah, maka dia akan memanggil sebuah pesan permintaan ubah data gagal, silakan coba lagi. Maka dia akan men-state is loading lalu dengan nilai false. Boleh kan? Udah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa? Saya. Oke, selanjutnya kita lanjut ya. Kita membuat helper modul dengan membuka PubSpec. Kita buka dulu PubSpec ya, .yaml-nya. Lalu di sini kita harus membuat sama dengan ini ya. Buat sama dengan ini. Kalau misalkan belum sama, kalian buat dulu sama. Besok kalau misalkan udah, kita buka CMD. Kita buka command prompt, sebentar saya stop share dulu. Nanti di sini kalian ketik footer pub-get. Nah, ini saya nggak lanjutin karena udah saya coba ya, udah jalan. Dicoba aja nanti. Nah, habis itu kita buat class token. Dan kita buat folder helper. Kita buat folder helper di sini yang ada di lib. Kita buat pertama itu userinfo.dart. Nah, ini di sini kita import dulu shared preference-nya. Kita bikin class userinfo. Di sini ada await shared preference get instance. Kita buat future string get token. Itu ngebuat tokennya ya. Habis itu kita bikin lagi future set user ID, integer value assign final shared preference sama kayak yang di atas ya. Await shared preference get instance return preference set integer user ID value. Ini ambil value-nya, di atas ambil token. Ini ambil user ID-nya. Terus di sini ada future integer get user ID. Ini juga buat ambil user ID-nya. Nah, final shared preference pref sebenarnya wait shared preference get instance. Ini return preference get integer habis itu user ID. Habis itu kita ambil lagi feature lockout. Kalau sudah ntar di clear gitu. Terus habis itu kita buat lagi file app exception. Di sini ada file dipanggil ya. Buat class dulu app exception. Di sini ada final, ada message, ada prefix. Nah, ini buat manggil message sama prefixnya. Terus buat ini juga string to string return prefix message. Class fetch data exception extends app exception. Terus ntar message-nya error during communication. Terus di sini juga ada bad request. Ntar keluarnya invalid request. Kalau misalkan
unauthorized exception, dia bakal unauthorized, ntar bakal keluar message ini. Terus ini juga unprocessable entity, kalau misalkan ini invalid input exception, ntar dia bakal keluar invalid input. Habis itu kita buat API. Ini API. Di sini ada import.io. Habis itu kita import lagi package HTTP Dart sebagai HTTP. Terus ada kita panggil lagi toko kita helper user info. Habis itu kita import lagi exception Dart. Nah, kita buat class API. Habis itu ini buat ngepost string URL sama datanya, buat ngepost token sama response joins-nya. Nanti final response-nya bakal kalau misalkan gagal nanti ada no internet connection gitu ya. Terus balik lagi ke response joins. Ini buat feature dynamic get string URL. Ini buat var token, panggil lagi await user info get token. Ini buat tokennya ya nanti ya, response joins. Habis itu sama kayak di atas, no internet connection. Ini buat ngedelete juga, buat feature ngedelete. Ini sama aja kayak yang di atas ya, panggil lagi var tokennya user info, habis itu panggil lagi var response joins-nya. Ntar kalau misalkan gagal, dia bakal no internet connection gitu. Terus balik ke return response joins. Di sini ada cache, kalau misalkan cache 200, returnnya ke response ya, ke response atas. Habis itu kalau misalkan cache 400, dia bakal keluar bad request exception, seperti yang tadi yang di app exception. Kalau misalkan cache 401 ini kosong. Kalau cache 403 unauthorized exception. Kalau 422 invalid input exception. Kalau cache 500 defaultnya dia bakal nge-throw fetch acquire while communication with server with status code. Respons status code-nya apa? Dia bakal keluar kayak gitu. Lalu di sini kita akan membuat folder block yang akan dijelaskan oleh Kak Lucy. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat file block. Blok ini ditempatkan di folder lib. Di dalam blok ini berisi file-file yang berfungsi sebagai controller untuk melakukan proses login, registrasi, logout, dan proses produk. File yang pertama dibuat ini registrasi _block.dart. Fungsinya ini mengkonversikan atau menyatukan dari segi model registrasi ke dalam API-nya. Terus ada string nama, string email, string password. Ini fungsinya memanggil file model yang ada di dalam file model dan registrasi .dart. Terus di sini ada var body, ada 3 field yaitu nama, email, password. 3 field ini yang nantinya akan dikonversikan. Terus ada var respon. Ini fungsinya itu untuk menunggu responnya berhasil atau tidak. Respon ini berdasarkan yang ada di file API _URL. Terus ada var JSON object mengambil dari file API .dart. Terus ada return registrasi, itu jika prosesnya berhasil. Kemudian saya mau menjelaskan login _block.dart. Ini di dalam login isinya ada 2, yaitu email dan password. Ini isinya sama kayak yang tadi registrasi, cuman bedanya di pemanggilan kelasnya aja yang login from JSON. Kemudian lalu saya mau menjelaskan logout. Logout ini berdasarkan yang ada di user infonya.
fungsinya untuk mengclearkan yang sesuai dengan user info. Yang terakhir ada produk. Produk visi ini ada 3, ada add, update, dan delete. Metode dalam satu file ini ada 3, yaitu add untuk tambah baru, update itu untuk mengedit data yang sudah ada, delete itu untuk mendelete atau menghapus. Add produk fieldnya ada kode, nama, dan harga. Update juga sama, ada kode, nama, dan harga. Kalau delete itu nggak perlu ada kode, nama, dan harga. Dia hanya memanggil si ID-nya. Jadi karena kalau ID-nya ke delete, otomatis field yang lain kayak kode, nama, dan harganya itu akan ke delete. Selesai. Oke, kita akan masuk lagi ke bagian folder widget. Kita buat folder widget di bagian lib. Habis itu kita buat pertama sukses dialog itu dulu ya. Jadi fungsi ini tuh supaya kalau misalkan habis registrasi atau misalkan habis registrasi, kalau misalkan sukses dia bakal pop up gitu ya untuk suksesnya. Nah, di sini ada import material Dart seperti biasa. Kita buat padding, avatar radius. Kalau misalkan kita bikin kelas sukses dialog. Kalau misalkan ada string, description, sama void callback klik. Ini kita bikin container, padding, top, bottom left, right, sama buat boxnya. So ini juga buat kolomnya. Kita buat size boxnya berapa, habis itu teksnya kita buat center. Di sini ada flat button. Oke, gitu. Ini bakal muncul kalau misalkan udah sukses gitu ya. Terus di sini kita buat untuk warning block. Ini fungsinya kebalikannya dari sukses. Kalau misalkan sukses berhasil, berarti kalau misalkan warning block itu kalau misalkan gagal gitu ya. Jadi kalau gagal dia bakal pop up untuk box ini gitu. Kita buat import package footer material Dart. Habis itu kita di sini ada warning dialog. Kita bikin kelas ya. Habis itu kita bikin final string description. Kita bikin final void callback, klik sama kayak tadi. Terus kita buat lagi ini kayak container, padding, top, bottom, left, right, margin. Habis itu kita buat decoration-nya. Habis itu ya ini ada box shadow-nya. Di sini ada column lagi untuk ngeluarin teks gagal gitu ya. Ini color-nya merah gitu. Habis itu font weight-nya 700. Habis itu kita buat lagi box baru gitu buat alignment-nya bottom right. Habis itu kalau misalkan bisa diklik dia bakal ngepop gitu ya. Habis itu style text-nya oke gitu. And then kita modifikasi main Dart-nya supaya kita ngetes gitu apakah registrasinya berhasil atau enggak gitu. Habis itu kita buat button registrasi di folder UI. Nah, di sini ya. Di sini kita tambahin lagi yang tadi udah dibuat, kita tambahin lagi di sini ada tombol registrasinya untuk manggil untuk panggilan tadi ya. Nah, di sini kita buat trace button gitu dengan teks registrasi. Habis itu void-nya submit. Ini juga form key current state is loading sama true, dipanggil nama, email sama passwordnya, show dialognya. Habis itu kalau misalkan berhasil, registrasi berhasil, silahkan login. Itu buat kata-kata pop-up-nya yang tadi yang udah sukses. Kalau misalkan gagal, masukin ke warning dialog. Dengan apa? Registrasi gagal, silahkan coba lagi gitu.
terus is loading sampai dengan false. Nah, kita buat button login juga di login page. Kita buka button. Nah, di sini kita buat widget button login ya. Kita buat raise button lagi. Warnanya biru. Habis itu dengan nama login. Center align-nya text align-nya center, kita buat tulisannya warnanya putih. Dengan font weight-nya 600, letter spacing 1.5. Di sini ada is loading sebelum submit ya. Habis itu kita buat lagi submit. Submit itu buat supaya nanti ke save ya. Ini form key karena state save. Habis itu kita buka lagi, kita wait user info, set token. Ini set user ID juga. Habis itu kalau misalkan loginnya berhasil gitu ya, udah ngambil token sama user ID-nya, dia bakal ke product page gitu. Kalau misalkan gagal gitu ya, dia bakal ke warning dialog, balik lagi ke tadi yang sudah dibuat. Description-nya login gagal, silahkan coba lagi gitu ya. Setelah itu mungkin akan dijelaskan oleh Christian Sinaga ya. Oke, kalau misalkan udah semua, di sini saya memakai emulator Android Pixel 3a ya, yang kali 86. Nah, ini adalah tampilan untuk aplikasi yang tadi habis di run kayak gini. Terus kita coba bikin baru ya. Misalkan namanya Mikael. Ini sedikit agak berat, jadi mungkin maaf kalau misalkan kalau misalkan habis diregistrasi, ini minimal 6 karakter. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 4, 5, 6. Kalau misalkan sudah, dia bakal pop up untuk registrasi sukses nih ya, registrasi berhasil, silakan login. Oke. Ini kita masukin. Sini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia bakal masuk seperti ini ya, list produk gitu ya. Di sini juga bisa ditambah. Nah, kalau misalkan dipencet detail produknya, kodenya segini, harganya apa, habis itu namanya kulkas Polytron. Misalkan kita edit gitu ya, dia bakal kayak gini, terus diubah, bakal balik lagi ke sini. Misalkan kita ubah harganya di berapa nih? 3 juta gitu ya. 3 juta. Kita cek nih berhasil atau enggak. Nah, kubah ya. Di sini juga ada AC Panasonic sama kipas angin. Ini bisa kita tambah produk. Misalkan kode produknya A0005. Mau produknya laptop. Harganya 30 juta. Kasih 4. Kalau udah, dia bakal otomatis ke sini. Ya, segini aja mungkin dari kami, dari Kelompok 5. Terima kasih yang sudah
menonton dan menyimak sampai akhir. Mohon maaf kalau misalkan penjelasan kami kurang detail atau salah. Semoga kami bisa berkembang terus dan ini menjadi pelajaran bagi kami. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk berkembangnya kami ya. Dan kiranya dosen puas dengan hasil kerja keras kami, hasil mengikuti pembelajaran selama ini. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.